Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Senang bertemu kembali hari Minggu ini di tempat ibadah. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kita sama-sama angkat pujiannya dari awal. Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kita percaya Roh Kudus hadir di sini pada pagi hari ini. Holy Spirit, Kau terutama, Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu,
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari Perjanjian Lama Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat 10. Yesaya 50 ayat 4 sampai 10. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Demikianlah firman Tuhan.
Pembacaan yang kedua kita terambil dalam Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak ini, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu,' dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang,' maka kamu akan berkata, 'Kamu telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari manakah kamu datang.' Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Ku perlu
Silakan duduk, saudara-saudara. Hari ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh seorang hamba Tuhan dari seberang sana, yaitu temannya Sintayong. Ya, Sintayong pelatih sepak bola kita, tapi ini adalah pelatih rohani kita, yaitu Bapak Pendeta Paulus Jinukim. Beliau adalah dosen di STT St. Paul Bandung, dan juga beliau adalah ketua dari Lembaga Pemuritan Indonesia untuk Bandung atau Jawa Barat, ya. Jadi Pak Hia kalau mau minta pemuritan, ini orangnya gitu ya. Dan beliau sudah punya keluarga, istri dan 2 orang anak ya. Nah, saudara-saudara kita yang ada di Zoom, mereka juga mau mendengarkan berkat firman Tuhan dari Pak Paulus. Mereka ada di Subang, ada juga yang di rumah-rumah ya. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita yakin bahwa bukan karena jemaat Paulus lalu Paulus ada hubungan, tetapi kita semua bersaudara di dalam Tuhan ya. Dan saya yakin bahwa Roh Kudus pasti yang memimpin hambanya untuk datang menjadi berkat buat kita di sini. Mari Pak, saya persilakan. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Haleluya. Ya, amin. Memang saya temannya Sintayong. Tetapi ada seorang pemain sepak bola yang ada di Korea juga, itu yang berasal dari Indonesia. Ya, jadi pemain itu juga sudah menjadi teman Korea. Ya, jadi saya berasal dari Korea Selatan, tetapi saya kira telah menjadi suku Indonesia, khususnya suku Korea seperti itu ya. Oke. Ya, sebelum masuk ke merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih karena Tuhan dahulu mengasihi kami. Oleh karena itu kami selalu mengasihi Engkau. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menyertai kami di dalam renungan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai ayat 30 memang sudah pernah banyak pernah mendengar atau mendengar firman Tuhan dalam khotbah untuk bagian Alkitab ini. Tetapi saya sudah memilih bagian Alkitab untuk khotbah sekarang ini. Tetapi
biasanya difokuskan pada pintu yang sesak. Tetapi saya mengambil beberapa poin yang penting daripada pintu yang sesak seperti itu ya. Oke. Latar belakangnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Yesus datang kembali ke kota Yerusalem setelah selesai berjalan keliling di daerah Palestina untuk misi, untuk perjalanan misi. Yesus memulihkan orang-orang yang sakit di mana saja ia berjalan. Misalnya orang buta bisa dibuka matanya. Orang lumpuh bisa berjalan dan melompat dengan kakinya sendiri. Tetapi bukan hanya secara fisik saja, tetapi juga secara spiritual, secara rohani. Yesus selalu senantiasa menyampaikan Injil terhadap kerajaan Allah, yaitu pertobatan yang memimpin kepada hidup dan iman kepada Allah. Saat baru datang kembali ke kota Yerusalem, tiba-tiba datangnya seseorang dan langsung menanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Memang kita belum tahu orang ini adalah pengikut Yesus Kristus atau tidak. Orang ini orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus Kristus atau tidak. Kita belum jelas, kurang tahu, tidak jelas. Akan tetapi pada zaman itu bagi agama Yahudi, keselamatan itu merupakan tema yang sesuatu yang penting. Apakah banyak orang diselamatkan? Dengan kata lain, apakah banyak orang Yahudi bisa masuk ke surga, bisa masuk ke kerajaan Allah, bisa masuk ke kerajaan surga, atau tidak? Ini salah satu tema yang penting untuk agama Yahudi. Dalam pemikiran agama Yahudi, kerajaan Allah itu sangat penting karena mereka menantikan Mesias Mesias datang untuk membawa mereka kerajaan yang agung, kerajaan yang besar, kerajaan yang dinantikan mereka. Maka kaum Yahudi biasanya berpendapat bahwa hampir semua orang Yahudi bisa masuk ke kerajaan Allah kecuali orang yang berdosa, orang yang mengikuti bidat. Memang ada pendapat lain bahwa hanya orang saleh, orang suci saja yang menaati peraturan Allah saja bisa masuk ke surga. Memang ada pendapat yang berbeda-beda seperti ini. Maka pertanyaan ini, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ini sangat serius untuk orang-orang Yahudi, untuk agama Yahudi, untuk bangsa Yahudi. Bapak Ibu sekalian, bagaimana jawabannya? Bagaimana pendapatnya?
Yesus sendiri tidak menjawab langsung. Oke, saya jawab kepada kamu ya. Aku sebenarnya berencana kira-kira 144.000 orang akan diselamatkan. Memang kamu tidak diselamatkan, kamu akan tidak masuk ke surga. Bukan seperti ini. Bukan Yesus menjawab langsung kepadanya. Yesus menjawab dengan beberapa ayat, mulai dari pasal 13 ayat 24 sampai ayat 30. Kira-kira 6 ayat, di dalam 6 ayat ada jawaban dari Tuhan, Yesus Kristus. Bukan jawaban yang gampang, bukan jawaban yang sederhana. Jadi jawaban Yesus juga sangat serius dan sangat panjang. Coba kita meneliti apa yang telah dijawab oleh Yesus Kristus. Yang pertama, di dalam jawaban Yesus Kristus, yang pertama, jawaban bukan kuantitas, tetapi kualitasnya. Yesus menjawab dengan bukan kuantitas, tetapi kualitasnya. Artinya demikian. Ketika seseorang bertanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Pertanyaan ini berfokus pada kuantitas. Kadangkala dikatakan semua bangsa Yahudi akan diselamatkan masuk ke surga. Dan juga tapi kadangkala juga orang yang menaati peraturan dan tradisi Yahudi saja akan masuk ke surga seperti ini. Jadi seseorang ini bertanya kepada Yesus, menurut Yesus yang mana yang benar, Pak? Di dalam pertanyaan ini ada kesannya, ada perasaannya seperti ini. Baginya jumlah orang yang diselamatkan adalah hal-hal yang sangat krusial dan penting sekali. Apakah tahu drakor Squid Game? Semua onsite maupun online maupun onsite sudah pernah nonton Squid Game, drakor, drama Korea? Coba angkat tangan, siapa yang sudah pernah? Ada ini. Generasi yang ini terbelakang ya. Ya, hanya 5 orang saja itu pernah ya. Oh ya, Papa juga. Ya. Serial drakor Squid Game bercerita tentang kumpulan orang-orang Korea Selatan yang memiliki masalah utang di bank. Orang-orang tersebut umumnya sedang kesulitan ekonomi dan susah membayar utang di bank. Lalu orang-orang tersebut diajak memainkan permainan di sebuah wilayah terpencil. Permainan di serial drakor Squid Game ini menawarkan bahwa hadiah hingga miliaran won Korea Selatan. Aduh, banyak sekali miliaran. Kalau diganti rupiah, luar biasa ya. Namun, permainan ini memiliki risiko tinggi. Pemain yang kalah akan mati secara brutal. Seperti ditembak dengan senapan. Seperti ini. Jika saya adalah salah satu pemain Squid Game dan
juga saya sudah mendengar atau mendengar info yang penting atau saya mengenal Allah, maka saya pasti ingin bertanya, apakah saya bisa menang hadiah atau tidak? Karena sangat penting bagi saya, karena kalau kalah nanti pasti mati. Hanya salah satunya aja tidak mati, yang pemenang juara satu. Inilah perasaan dari seorang yang bertanya kepada Yesus. Apakah saya diselamatkan nanti? Apakah saya masuk ke surga? Apakah saya sudah termasuk di dalam jumlah orang yang diselamatkan? Namun Yesus tidak menjawab secara kuantitas, tetapi kualitas. Yesus menjelaskan 2 poin yang utama, penting, yaitu yang pertama adalah tempat, bukan jumlah. Dan yang kedua adalah waktu, bukan jumlah. Bagi tempat, Yesus menjawab, itu ada di dalam ayat 24. Saya membacakan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Inilah jawaban Yesus Kristus. Apa artinya pintu yang sesak? Memang kurang jelas dalam ayat ini, tetapi kita bisa menemukan artinya dalam kata berjuang. Berjuang. Kata ini biasanya, berjuang ini ya, kata ini biasanya digunakan untuk mengekspresikan bahwa pemain terus bermain sekuat kuatnya, sekuat tenaganya dalam pertandingan. Itu artinya untuk berjuang. Maka pintu yang sesak itu bukan hal-hal yang enak, bukan hal-hal yang nyaman, bukan hal-hal yang sederhana, melainkan hal-hal yang sangat berusaha dan sangat bersusah payah seperti ini. Hal ini menunjukkan peperangan rohani dan penyangkalan diri. Jadi bukan hanya hal yang enak, hanya nyaman doang saja, bukan seperti ini. Tetapi ini artinya peperangan rohani dan dalam penyangkalan diri. Kita harus berjuang untuk diselamatkan. Poin yang kedua, bagi tempat. Kita bisa membaca ayat 25. Saya membacakan. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengotok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ayat ini sangat berhubungan apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius pasal 7 ayat 22 sampai ayat 23. Saya membacakan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu,
dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku, ini Yesus ya, tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Seperti ini. Yesus mengubahkan fokus dari kuantitas kepada waktu. Pada waktu keselamatan. Waktu keselamatan. Jika tuan rumah menutup pintu, maka tidak bisa dibukakan lagi. Karena waktu keselamatan itu tidak terus menerus. Saat tertentu akan tidak ada lagi. Itu waktu keselamatan. Yesus sedang menjelaskan limitasi waktu. Ada batasnya untuk waktu keselamatan. Jika tidak menerima pesan Yesus, maka siapa saja pun tidak semestinya masuk ke pesta perjamuan. Artinya bagi bangsa Yahudi tidak dibuka pintu secara otomatis. Mereka tidak bisa menerima atau tidak bisa mengalami, tidak bisa menikmati keselamatan secara otomatis dengan tidak semestinya. Jika kita melihat struktur dan peraturan terhadap kemah suci, kita bisa mengerti lebih jelas. Di kemah suci ada 3 bagian. Yang pertama, setelah masuk pintu ada pelataran. Ada pelataran. Itu mematikan hewan, binatang, dan lain sebagainya. Lalu ada gedungnya. Yang pertama ada 2 bagian. Yang pertama ruang suci, dan yang ke dalam itu ada ruang maha suci. Allah membagikan itu supaya kekudusan Allah diperlihatkan dan dinyatakan kepada bangsa Israel. Bahkan bagi ruang maha kudus secara umum, iman kepala hanya dapat masuk sekali setahun. Setahun sekali saja bisa masuk ke ruang maha suci. Ada limitasinya supaya kekudusan Allah dijaga kepada bangsa Israel. Jadi di dalam kemah suci ada arti ruang dan waktu, tempat dan waktu. Poin yang besar yang kedua adalah di dalam ayat-ayat ini ada poin yang penting, universalisme. Universalisme. Biarkan saya membaca 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Yesus sedang menjelaskan bukan hanya orang Yahudi yang kudus saja masuk, atau murid-murid Yesus yang mengikuti dengan kudus dan suci dan dengan saleh akan masuk surga. Bukan seperti ini, tetapi orang-orang yang menerima pesan Yesus Kristus
dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan bisa masuk ke kerajaan Allah. Bisa masuk ke surga. Bagi kaum Yahudi, ketika mereka mendengar pesan Yesus ini, mereka merasa kaget dan tidak suka. Karena mereka berpikir sampai sekarang hanya bangsa Israel sajalah. Bangsa Israel sajalah akan diselamatkan dan dipilih oleh Tuhan. Itu disebut bangsa pilihan. Bangsa pilihan. Mereka berpikir mereka sajalah bangsa pilihan. Tetapi Yesus menghancurkan konsep dan pemikiran bangsa Yahudi seperti ini. Lanjut, Yesus sengaja menasihatkan keras kepadanya. Ayat 30, dalam ayat 30 saya membacakan. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Artinya, bangsa Yahudi akan menjadi orang yang terakhir dalam keselamatan. Arti yang tepatnya seperti ini. Jadi pada waktu mendengar firman Yesus Kristus, bagi seseorang orang ini kaget sekali. Yesus sangat keras terhadap bangsa Yahudi. Memang sebetulnya Yesus sendiri secara fisik berasal dari bangsa Yahudi. Begitu kan? Tetapi ia sangat tajam atas bangsa Yahudi karena mereka sombong dan angkuh. Jadi tidak menerima pesan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Yesus menasihatkan keras kepada mereka. Melalui 2 poin pembahasan ini kita bisa berkesimpulan 2 poin dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keselamatan bukan suatu saat selesai. Keselamatan ini suatu saat selesai dan tidak berubah. Oke, sudah. Bukan seperti ini. Dan walaupun saya berdosa, hal masuk ke surga itu tidak bergoncang, tidak berubah. Bukan seperti ini. Karena keselamatan membutuhkan proses. Apakah tahu doktrin urutan keselamatan? Panggilan, kelahiran baru, konversi, pertobatan, iman, pembenaran, pengadopsian, pengudusan, ketekunan, pemuliaan. Aduh, banyak sekali ya. Banyak ada prosesnya. Jadi, ketika kita berposisi pada urut iman, kita salah berpikir, oke, saya sudah selesai diselamatkan. Jadi, walaupun saya berdosa, saya bisa masuk ke surga. Bukan seperti ini. Memang, urutan ini tidak bersifat kronologis. Maksudnya, panggilan, kemudian kelahiran baru, kemudian konversi, bukan seperti ini. Maksudnya ini bisa terjadi sekaligus. Panggilan, kelahiran baru, konversi, iman. Bukan setelah panggilan, lalu 1 bulan kemudian akan ada kelahiran baru. Bukan seperti ini. Ini bersifat logis saja. Jangan salah pahami ya. Maka artinya proses keselamatan ini
tidak berhenti di urut pertobatan atau iman, tetapi sampai meninggal dunia, kita harus tetap berusaha untuk mengerjakan keselamatan kita. Karena ada pengudusan, ada ketekunan, dan lain sebagainya. Alkitab membaca berkata seperti ini, Filipi pasal 2 ayat ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasihi, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan itu memang bersifat individual, bersifat pribadi. Kita masing-masing harus hidup di hadapan Allah menurut perintah Allah, peraturan Allah. Oleh sebab itu kita senantiasa waspadai dan berhati-hati kejahatan dan terus melakukan kebaikan dalam kasih untuk sesama manusia. Haleluya. Aplikasi yang kedua, penginjilan tetap terus berlanjut sampai Yesus datang kedua kalinya. Injil Yesus Kristus memiliki kekuatan dan kuasa. Maka jika disebarkan, pasti muncul pengaruh yang baik dan positif. Bapak Ibu sekalian, apakah masih menginjili orang yang belum percaya? Masih menginjili orang yang belum percaya? Amin. Ataukah sudah bosan dan malas membawa orang kepada Yesus Kristus? Ayo mari kita menjadi hamba Tuhan yang sejati, supaya banyak orang menjadi pengikut dan murid sejati Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon bimbingan dan penyertaan supaya kami tetap mengerjakan tugas dengan rajin dan takut dan teguh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan rasuli kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama gereja di seluruh dunia. Bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan yang memimpin kita dalam doa syafaat, Reverend Yofi Buyung.
Saudara-saudara, ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi saat ini, tetapi kita yakin bahwa firman Tuhan yang disampaikan hari ini akan menolong kita dalam meneguhkan iman kita. Kita yakin bahwa Allah tetap bekerja, Allah tidak tinggal diam. Itu yang kita yakin ya. Ketika kita menghadapi masalah sekarang, ingat bahwa ada waktunya Tuhan. Nah, kita menunggu dengan iman. Seperti yang pernah saya katakan bahwa kita tidak pernah membuat rencana untuk kehidupan kita saat ini. Tidak pernah. Tetapi kita merasakan bagaimana Tuhan mengarahkan kita kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu saudara sekalian, kita tetap datang kepada Dia, kita berdoa, dan doa itu bukan minta supaya segera Dia kabulkan. Doa itu adalah kita bersama-sama dengan Dia menghadapi berbagai kesulitan, persoalan yang kita hadapi. Apakah itu kesulitan ekonomi, sakit penyakit, masalah keluarga, itu semua kita harus hadapi. Oleh karena itu, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami yang saat ini sedang menangani banjir di mana-mana, yang sedang menghadapi ancaman ekonomi kelabu sekarang maupun pada masa-masa yang akan datang. Berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah mulai dari presiden, para menteri sampai kepada pemerintahan di tingkat RT dan RW. Kami percaya ya Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan bagi kami, umat manusia, itu tidak pernah berhenti sampai saat ini. Engkau tetap menjaga kami, memelihara kami. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk mereka yang terkena banjir, biarlah Tuhan kiranya memulihkan, memberikan kekuatan kepada mereka. Pada saat mereka mau beribadah tetapi mereka tidak dapat beribadah oleh karena cuaca atau alam, tolong ya Tuhan, kuatkan iman mereka di tengah-tengah kesulitan. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan di seluruh dunia ini. Khususnya kami berdoa ya Tuhan untuk gereja Anglikan Indonesia yang terus merapatkan barisan saat ini, memberitakan Injil kepada mereka yang belum mendengarkan Injil. Tuhan, biarlah Tuhan berkati akan pimpinan kami mulai dari Bishop Titus Chung yang ada di Singapura dan juga pimpinan kami di Indonesia yaitu Reverend Dr. Timothy Chong. Juga ya Tuhan untuk pimpinan wilayah kami, Reverend Daniel Shehombing. Tolonglah mereka ya Tuhan agar supaya mereka pun dapat memimpin kami dengan
penuh keberanian iman memasuki masa-masa sulit ini. Kami secara khusus berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus Jinukim yang sudah menjadi alat Tuhan memberitakan firman-Mu kepada kami, mengajar para mahasiswa, memikirkan tentang pemuritan yang ada di Indonesia ini, khususnya di wilayah Bandung. Kami berdoa untuk istri dan anak-anaknya, Engkau lindungi mereka, Engkau berkati mereka, dan biarlah Tuhan hidup mereka itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, kami yang ada di sini Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami sebagai gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia ini. Dan kami adalah bagian dari persekutuan yang besar itu. Biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan kami. Kesatuan di dalam iman kami. Biarlah Tuhan, kami hanya melihat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kami, penyelamat kami. Dan biarlah Tuhan, iman kami tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang menjaga dan terus memelihara kami di dalam kesehatan kami. Khususnya ya Tuhan untuk Pastor Lin Simanjuntak yang waktu lalu mengalami gangguan kesehatan. Biar Engkau jamah dia Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami yang ada di Subang, biarlah Tuhan tolong mereka, Ibu Elis yang masih dalam pemulihan dan cucunya juga, biar Tuhan jamah mereka. Kami juga berdoa untuk beberapa saudara kami yang saat ini membutuhkan jamahan tangan Tuhan. Hari ini ya Tuhan, biar Engkau bertindak dengan kuasa-Mu. Jamah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang penuh dengan kecemasan dan jiwa yang tertekan, baik dalam pikiran maupun jasmani mereka. Tuhan, Engkau adalah penghibur yang sejati, hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Beri kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dan kesulitan dari kesulitan mereka. Khususnya kami juga menyerahkan Ibu Natalina yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan juga jamah dia Tuhan, dan dia dapat dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia boleh melayani dengan kuasa yang dari Tuhan. Kami serahkan setiap kami yang ada di sini ke dalam tangan-Mu. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba giliran kita untuk memberikan persembahan kita untuk mendukung pelayanan di gereja ini. Selamat memberi. Tuhan Yesus.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita bersama. Bagimu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pengumuman, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Paulus Jinukim atas firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Paulus segala aktivitas dan pelayanannya dan juga keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang hadir di sini dan juga yang mengikuti Zoom. Ada tambahan, Pak? Saudara-saudara sekalian, biasanya kita pada awal bulan kita mengadakan perjamuan kudus, dan untuk bulan November kita adakan pada minggu pertama, biasanya seperti itu. Kemudian nanti pada tanggal 18 November itu ada ibadah yang disebut dengan ibadah konfirmasi. Jadi kalau orang Malaysia menyebutnya ibadah peneguhan. Jadi apa sebetulnya ibadah peneguhan itu? Saudara akan diteguhkan lagi iman saudara ketika saudara atau orang tua saudara mengaku iman saudara kepada Yesus di waktu dibaptis, ya. Jadi itu ibadah peneguhan. Kemudian juga meneguhkan kembali bahwa saudara mau menyerahkan diri untuk dibimbing, ya, dibimbing selama hidup saudara. Ketika saudara menghadapi berbagai masalah, ada orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membimbing saudara. Dan oleh karena itu, ya, misalnya Pak Agus, ya, Pastor Agus yang membimbing orang itu, nah dia datang dan membawa ke mereka untuk apa? Diteguhkan iman mereka. Jadi yang meneguhkan ini adalah orang yang datang, pimpinan yang datang dari jauh, dari luar negeri, hanya untuk mau berdoa untuk saudara. Dan beliau itu bernama Bishop John Yeo, itu dari Tawau, Sabah, Malaysia. Dan hanya untuk datang untuk mendoakan saudara. Nah, kalau saudara mau bertanya, aduh Pak, saya ingin juga didoakan, ditumpang tangan oleh Bishop John Yeo, nanti boleh minta keterangan dari, ya boleh dari saya, boleh ke Ibu Hertina juga boleh, ya. Nanti kami berikan penjelasan. Nah, itulah barangkali agenda. Kenapa? Kurang. Oh iya. Jadi terima kasih Bu Hertina. Itu di tempat ini setiap hari Rabu ada Alfa yang Alfa ini adalah kelompok anak-anak muda dan juga kelompok orang tua juga, orang dewasa. Anak muda mereka kumpul di sini dan mereka banyak berdiskusi tentang iman Kristen. Bayangkan 1 jam lebih ya penyajiannya itu mereka enggak rasa. Beda kalau misalnya di dalam acara seperti ini atau di dalam acara-acara lain itu khotbah 20 menit aja sudah gini gitu, namanya anak-anak muda gitu ya. Tapi di dalam acara Alfa ini mereka itu rasanya kok sudah 1 jam kok kurang gitu, masih pengen. Nah, itulah pelayanan terhadap anak-anak muda melalui Alfa, variasi antara main game yang sehat, bukan game di gadget, bukan, tapi game bermain bersama. Lalu kemudian
video. Nah, video itu berisi firman Tuhan tetapi disajikan dalam bentuk yang menarik. Dan sesudah itu mereka berdiskusi. Nah, mereka ini juga bukan cuma pada hari Rabu, tapi acara itu bisa dilanjutkan pada Minggu jam 11. Ya biasalah kalau anak muda, ya kalau pagi mungkin terlalu pagi, tapi kalau jam 11 mereka bisa ikuti. Nah, pada jam 11 itu seperti itu juga, mereka datang, ada konsumsi dulu, kemudian mereka naik ke sini, ada game, kemudian ada video atau penyampaian firman Tuhan yang menarik, dan kemudian diskusi, ya. Lalu ada praise and worship, ya. Seperti itu, ya. Jadi bukan berarti tidak ada liturgi, tapi liturgi mereka ini bentuknya beda, gitu, beda. Nah, itu nanti mulai pada tanggal 23 Oktober, berarti bulan ini, ya. Nah, ingat jam 11 mereka datang, konsumsi dulu, baru kemudian mereka lanjutkan dengan alfa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober. Nah, itu saja, barangkali nanti ada beberapa saudara yang akan berbicara dengan saya dan Ibu Ertina sesudah ibadah. Itu saja, terima kasih. Baik, saya mengundang Bapak Ibu dan teman-teman untuk bangkit berdiri kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita sama-sama angkat pujian. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Batu karang yang teguh, batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, Kau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa, bersorak, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyukur, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus batu penjuru, Yesus batu penjuru, Dimulai keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa, bersorak, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang,
agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak majukan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian senantiasa bersama kita, katakan amin. Silakan duduk untuk saat teduh sebentar. Amin. Baik Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Di bawah ada, bagi yang datang offline, di bawah ada makanan. Kita akan sama-sama melakukan perjamuan kasih bersama. Jadi Bapak Ibu sudah bisa bangkit berdiri dan bersalam-salaman dan menuju ke bawah. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang di online, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bisa meng-unmute. Selamat hari Minggu buat yang di Subang dan saudara-saudara yang di rumah, ada Bu Natalina. Ya, kasih. Dalam ciptaan Kau sayang, kemegahan kuasa-Mu, sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Raja.